Kota Westminster yang ada di Orange County, California, Amerika Serikat memang terkenal banyak dihuni oleh imigran asal Vietnam. Bahkan di salah satu distriknya yang dikenal dengan nama Little Saigon, 40% ditempati oleh imigran asal Vietnam. Hampir setengah penduduk. Dan kebanyakan mereka-mereka yang merupakan keturunan dari Vietnam amat percaya dengan yang namanya dunia ramalan. Mulai dari membaca garis tangan, zodiak Chinese, dan setiap kali ingin melakukan bisnis, karir, atau percintaan, mereka selalu mendulukan ramalan. Jadi nggak heran kalau banyak banget jasa peramal di Little Saigon. Dan dari semua peramal yang ada di situ, ada satu nama yang sering banget direkomendasikan oleh orang, yaitu peramal yang bernama Hajat Smith. Hajat Smith di tahun 2015 sudah berusia 52 tahun. Dia selalu melakukan ramalan di rumahnya sendiri. Jadi tamu yang datang ke rumah dia. Di rumah, Hajat cuma tinggal dengan satu anak perempuannya yang bernama Anita. Waktu itu Anita berusia 23 tahun dan masih kuliah di salah satu universitas di Orange County. Karena Hajat dikenal oleh orang-orang, selalu direkomendasikan dan terkenal dengan ramalannya yang selalu tepat, wajar dong Hajat punya banyak banget pelanggan dan kebanyakan dari mereka setia. Bahkan langganannya tuh udah berpuluh-puluh tahun. Dan gak cuman orang-orang dari kota itu aja, pelanggannya itu mancanegara. Bahkan kadang-kadang Hajat yang disuruh untuk datang ke negara lain sampai dibiayain tiket pesawat, hotel, cuman untuk membaca garis tangan para pelanggannya. Jadi jelas ya, pelanggan-pelanggan Hajat ini enggak cuman sangat spiritual tapi juga sangat kaya. Bahkan kalau pejabat-pejabat ada acara nih, Hajat tuh sering dipanggil untuk bacain karir dan juga konsultasi soal kehidupan. Satu kali berkonsultasi dengan Hajat, kira-kira biayanya itu sekitar $8.000 atau 85 juta. Bahkan ada yang sampai 250 juta rupiah. Gua nggak tahu itu konsultasi apa. Dalam satu hari, tamu Hajat itu bisa sampai puluhan. Dan bayangin kalau satu orang bayar puluhan juta, seberapa kaya si Hajat ini. Wajar lah kalau dia bisa tinggal di rumah yang bagus, mobilnya BMW, Mercedes-Benz, keluaran terbaru. Karirnya udah bener-bener menjanjikan, bukan dia yang nyari klien, tapi klien yang nyari dia. Waktu itu gak ada yang nyangka, keahlian Hajat dalam meramal justru akan menjadi akhir dari hidupnya. Pada pagi hari tanggal 22 April 2015, Dustin yang merupakan pacar dari Anita datang ke rumah mereka untuk nganterin kopi. Waktu itu hubungan Dustin dan Anita ini on off, putus nyambung. Soalnya nggak direstuin oleh Hajat. Meskipun udah 6 tahun pacaran, rupanya Hajat masih nggak suka dengan Dustin. Apalagi sebelum kejadian, Hajat sempat mergokin Anita dan Dustin berduaan aja di kamar. Jadi alasan Dustin pagi itu nganterin kopi, karena dia pengen merayu Hajat biar bolehin dia lagi masuk ke dalam rumah. 2 kopi yang dibawa Dustin cuman ditaruh di depan pintu, soalnya Dustin gak berani ngetok, gak berani masuk juga. Dustin berharap kopi ini bisa meluluhkan hati Hajat. Setelah nganter kopi, Dustin pergi kerja. Terus malamnya, Dustin ini datang lagi ke rumah mereka untuk ngeliat. Kira-kira gimana ya kondisi rumah? Masih marah nggak Hajat dengan dia? Dustin sempat ngubungin Anita, tapi Anita tuh nggak ngebales, nggak bisa dihubungi. Makanya Dustin makin bingung waktu ngeliat kopi yang dia anterin pagi tadi masih ada di depan pintu. Dustin bingung, kenapa nggak diambil? Terus di depan pintu ini ada banyak banget paket. Masa iya nggak ada yang keluar dari rumah seharian? Jadi si Dustin ini ngintip dari jendela. Dan dari jendela itu dia ngeliat rumah dalam keadaan yang super berantakan. Dustin ngerasa ada yang nggak beres dan dia mulai melapor ke petugas keamanan setempat. Karena bukan cuma rumahnya aja yang dalam keadaan aneh. HP-nya Anita juga nggak bisa dihubungin. Makanya Dustin ngerasa ada yang nggak beres. Begitu pihak keamanan setempat mendatangi rumah ini, dari luar mereka ngeliat nggak ada yang aneh dengan rumah ini. Pintu terkunci dari dalam. Gak ada tanda-tanda kerusakan, ada yang mencoba masuk atau menyusup dari luar. Tapi berhubung gak ada yang bukain pintu setelah digedor-gedor, jadi polisi ngerasa perlu untuk ngeliat kondisi di dalam aman atau enggak. Didobraklah pintu rumah, dan begitu mereka masuk, rumah ini emang bener-bener dalam kondisi berantakan. Furniturnya terbalik sana-sini, barang-barang jatuh berserakan di lantai, dan emang aneh banget.
kecuali di bagian altar tempat hajat meramal. Cuman bagian itu aja yang masih rapi. Setelah menelusuri ruang tamu, mereka jalan ke dapur dan disitulah mereka menemukan jenazah Hajat dan Anita sudah meninggal terkapar di lantai bersimbah darah. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dan menurut ahli forensik, keduanya meninggal karena luka tusukan di sekujur tubuh. Berkali-kali keduanya ditusuk menggunakan pisau dan lukanya sangat dalam. Pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk Hajat dan Anita ditemukan oleh polisi masih ada di dapur. Pisaunya berasal dari dalam rumah, tapi di pisau ini ada DNA seseorang yang tidak dikenali. Bukan DNA Anita, bukan DNA Hajat, yang langsung dicurigai polisi sebagai DNA pelakunya. Waktu dicek ke sistem, DNA ini tidak terdaftar, yang berarti pelakunya belum pernah masuk penjara. Di bagian lengan Anita dan Hajat ada banyak bekas luka yang menandakan bahwa keduanya sempat melawan. Tapi yang paling aneh, di wajah dan sekujur luka Anita serta Hajat ada banyak banget cat putih. Malah menurut polisi, kayaknya waktu pelaku sudah berhasil membunuh Hajat dan Anita, cat putih ini langsung ditumpah begitu aja. Dan ini yang jadi teka-teki bagi polisi. Kenapa pelakunya harus menumpahkan cat putih? Setelah dikulik-kulik, rupanya warna putih dalam kepercayaan orang-orang Vietnam menandakan kematian. Dan mitosnya, roh yang sudah meninggal gak bisa lagi balik ke jenazah yang wajahnya sudah dicoret-coret. Ibaratnya gak bisa jadi hantu lah. Jadi polisi cukup yakin pelaku yang melakukan hal kejam ini bisa jadi orang keturunan Vietnam atau paham dan percaya dengan mitos Vietnam. Mitos orang Vietnam maksudnya. Polisi juga menemukan di keset kaki kamar mandi ada jejak kaki manusia yang ada darahnya. Yang membuat polisi yakin kayaknya pelakunya mandi sebelum melarikan diri. Yang berarti pelakunya ngerasa nyaman di dalam rumah itu. Berarti pelakunya sudah familiar dan sudah sering datang ke rumah. Belum lagi nggak ada tanda-tanda pintu rumah dirusak. Yang berarti memang pelakunya tuh dipersilakan masuk, bukan memaksa masuk. Dari sinilah polisi yakin banget pelakunya orang yang dikenal oleh korban dan sudah sering keluar masuk rumah. Jelas dong, orang pertama yang dicurigai polisi adalah Dustin. Dia orang pertama yang ngelapor ke polisi. Dia deket dengan Anita, sudah pacaran putus nyambung selama 6 tahun. Terus sempat ada konflik juga dengan Hajat, hubungannya nggak direstuin. Polisi sempat curiga jangan-jangan Dustin ini cuman modus doang, pura-pura nganterin kopi, padahal emang niatnya pengen jadi orang pertama yang menemukan korban. Tapi alibi Dustin jelas, dia emang kerja di hari itu. Dan DNA-nya juga nggak cocok dengan DNA yang ada di pisau. Justru Dustin nyuruh polisi untuk mencurigai pria bernama Harvey. Harvey ini pacar Anita juga yang putus nyambung. Jadi semacam ada cinta segitiga di antara Anita, Dustin, dan Harvey. Bahkan orang-orang sekitar tuh pada tahu kalau Harvey ini sangat mencintai Anita, bahkan terobsesi dengan Anita. Ya udah, jadi Harvey juga dipanggil, diinterogasi oleh polisi. Tapi yang bikin polisi yakin Harvey bukan pelakunya, karena Harvey ini kidal. Dan setahun sebelum kejadian ini terjadi, Harvey sempat mengalami kecelakaan. Jari jempol dan jari telunjuknya setengah hilang. Jadi Harvey cuma punya 3 jari. Untuk memegang pisau dengan kondisi tangan yang gak lengkap. Apalagi korbannya ada 2. Belum lagi luka tusukan di tubuh Hajat dan Anita bener-bener dalam. Gak mungkin Harvey pelakunya. Tapi polisi gak putus asa. Mereka terus mewawancarai tetangga sekitar. Dan dari sinilah polisi dapat informasi bahwa di hari Anita dan Hajat meninggal, salah satu tetangga sempat teleponan dengan Hajat. Hajat waktu itu masih hidup dan Hajat bilang dia bakal kedatangan tamu dari Chicago. Orang Asia juga. Dengan informasi ini, seluruh hotel dan motel di Westminster langsung dicek polisi. Berhubung kota Chicago ada di negara Illinois, jadi semua tamu hotel dan motel yang punya KTP Illinois langsung dipanggil oleh polisi. Dicek satu-satu. Tapi dari pemeriksaan ini pun polisi nggak mendapat petunjuk lebih lanjut. Akhirnya polisi menginvestigasi kasus ini mulai dari nol. Mereka menggali lebih banyak informasi di TKP, yaitu di rumah. Dan di rumah ini mereka nemu ada buku agenda yang
menuliskan secara rinci siapa aja tamu-tamu yang datang ke rumah itu. Dan di buku ini ada sekitar 250 nama, bahkan lebih. Di tengah-tengah investigasi ini, polisi dapat informasi bahwa rumah yang ditinggali Hajat sebenarnya punya orang lain. Hajat tuh cuma nyewa. Nah, si pemilik rumah sempat mau menjual rumah ini ke Hajat. Sudah ditandatangani oleh Hajat, duitnya sudah ditransfer. Tiba-tiba pas mau balik nama, yang punya rumah gak jadi jual. Jelas Hajat marah, berantemlah mereka. Dan menurut polisi, informasi ini penting. Berarti pemilik rumah bisa jadi adalah tersangka. Tapi setelah diinterogasi, rupanya pemilik rumah ini waktu itu lagi keluar kota. Jadi nggak mungkin mereka pelakunya. Lagi-lagi polisi nemu jalan buntu. Setelah 1 minggu kesana-sini nyari informasi, tiba-tiba polisi dikasih tahu kalau kartu kredit Hajat yang hilang dipakai oleh seseorang. Polisi mendatangi salah satu minimarket di Orange County dan dari CCTV itu mereka ngeliat siapa yang pakai kartu kredit Hajat. Rupanya ada 2 orang, ibu-ibu dan bapak-bapak. Keduanya berwajah Asia, tapi yang namanya kamera CCTV itu nggak jelas. Polisi nggak berhasil mengidentifikasi wajah kedua orang tua ini. Keluarga Hajat pun dipanggil dan ditanya, kenal nggak dengan 2 orang ini? Gak ada satupun yang bilang kenal. Intinya polisi sudah dapat wajah, tapi nggak tahu identitasnya siapa. Berkali-kali kartu kredit Hajat dipakai terus-menerus. Bukan untuk beli barang-barang mahal, tapi benar-benar untuk makan, belanja kebutuhan. Dan polisi cuma bisa memantau. Sampai suatu hari, kartu kredit ini dipakai untuk membeli tiket pesawat ke Georgia, Atlanta. Waktu dicek, pelakunya membeli tiket pesawat atas nama Hajat. Jadi pelakunya ini pura-pura jadi Hajat. Ada 2 petugas polisi yang disuruh untuk menyamar dan ikut terbang dalam penerbangan ini. Tapi masih cuman dipantau. Setelah pesawat mendarat, kartu kredit lagi-lagi dipakai kali ini untuk menyewa hotel. Hotel yang disewa atas nama Tania Nelson. Akhirnya, polisi mendapatkan identitas wanita ini. Tania Nelson diketahui pernah tinggal di Little Saigon sebelum akhirnya pindah ke Carolina Utara. Tania sudah menikah dan punya 4 anak. Barang-barang pribadi Tania dicek oleh polisi. Di situ mereka menemukan kartu kredit, perhiasan, barang-barang yang semuanya milik Hajat dan Anita. Rumah kediaman Tania di Carolina Utara juga diperiksa oleh polisi. Di dalam rumah itu ada kalender. Dan di tanggal kematian Hajat dan Anita, ada tulisan dosa besar. Polisi langsung tahu apa maksud dosa besar yang ditulis oleh Tania di kalender itu. Polisi juga menemukan nama Vietnam Tania, yang kemudian waktu dicek di dalam buku agenda tamu rumah Hajat, rupanya Tania ini adalah tamu terakhir yang datang ke rumah itu. Akhirnya Tania ditangkap, tapi masih atas pemalsuan kartu kredit, bukan atas kasus pembunuhan. Waktu di ruang interogasi, polisi ngelihat tangan Tania. Tangannya mulus. Gak ada bekas luka sama sekali. Tania juga kelihatan tenang. Padahal nih, kalau orang yang belum pernah masuk penjara ditangkap oleh polisi, pasti cemas, deg-degan. Apalagi dia terang-terangan terbukti memakai kartu kredit card orang yang sudah meninggal, dibunuh lagi orangnya. Tapi meskipun polisi sudah curiga dan yakin banget Tania adalah pelaku dan juga wanita yang tertangkap kamera CCTV, mereka bingung. Kok tangan Tania nggak luka sama sekali? Disinilah polisi yakin Tania nggak sendirian saat melakukan aksi pembunuhan. Polisi ngecek. Waktu itu Tania berangkat ke Westminster dengan siapa? Ketemulah nama Philip Zamora. Pria yang juga berasal dari Vietnam, sudah menikah dan sudah punya anak. Meskipun nggak ada hubungan keluarga, Tania dan Philip adalah tetangga. Philip dijadikan tersangka kedua. Polisi berusaha untuk mengorek lebih dalam apa sih motif sebenarnya, kenapa Tania dan Philip sampai tega membunuh Hajat dan Anita. Disinilah kebenaran mulai terkuak. Dulu Tania pernah buka bisnis di Little Saigon, tapi 2 tahun kemudian bisnisnya bangkrut. Tania yang sejak dulu memang sudah selalu berkonsultasi dengan Hajat, nanya, gimana ya biar bisnis aku bisa lebih sukses? Hajat menyuruh Tania untuk pindah ke Carolina Utara. Hajat bilang kalau buka bisnis di situ pasti bakal jauh lebih sukses. Dia beneran pindah ke Carolina Utara sekeluarga dan buka bisnis usaha salon. Salonnya emang lancar.
Meskipun menurut Tania enggak selancar yang dia kira, enggak seperti yang dijanjikan oleh Hajat. Tapi ya bisnisnya masih jalan. Nah, masalah dimulai waktu Tania selingkuh dengan adik iparnya sendiri. Tania mulai pacaran dengan adik suaminya. Hubungan gelap ini sudah berlangsung sekitar beberapa tahun. Sampai akhirnya suatu hari, adik iparnya udah nggak mau lagi selingkuh. Mereka putus. Dan Tania sakit hati. Dia nggak rela ditinggalin oleh adik iparnya. Jadi, Tania nyuruh Hajat untuk melakukan sihir hitam. Tania nyuruh Hajat untuk mengguna-guna adik iparnya biar mau balikan lagi dengan dia. Nah, si Hajat ini nolak. Hajat bilang dia nggak mau. Soalnya energi Tania itu sudah terlalu negatif. Dan energi inilah yang membuat selingkuhannya mutusin dia. Rupanya Tania sakit hati. Itulah kenapa Tania memutuskan untuk menghabisi Hajat dan Anita. Tapi Tania tahu dia nggak bisa melakukan hal ini sendirian. Tania ngajak Philip. Tentu aja Philip nggak mau. Ngapain dia ngebunuh orang yang bahkan dia nggak kenal. Tapi Tania ngancem. Kalau Philip nggak mau bantu dia, Tania bakal membeberkan semua orang bahwa Philip adalah customer langganan di salonnya. Jadi rupanya guys, salon Tania ini sebenarnya menawarkan jasa plus-plus. Dan Philip sering menggunakan jasa plus-plus ini. Dan gak cuman itu aja, Philip sebenarnya gay. Jadi yang dia sewa di salon bukan wanita, tapi laki-laki. Dan Philip takut banget rahasianya terungkap dan menghancurkan keluarganya. Makanya Philip terpaksa membantu Tania. Berangkatlah mereka berdua ke Westminster, tapi pesawat mereka transit dulu ke Chicago. Makanya si tetangga sempat bilang ke polisi tamunya dari Chicago, padahal sebenarnya bukan dari Chicago, mereka transit ke Chicago. Begitu keduanya sampai di rumah Hajat, mereka langsung dipersilakan masuk. Si Tania ini bawa bunga, otomatis Hajat yang menerima langsung ke dapur untuk masukin bunga ini ke dalam vas. Waktu Hajat lagi nggak ngeliat, Tania langsung menusuknya dari belakang. Anita yang ada di kamar langsung keluar dan ngeliat kejadian ini teriak. Tapi Anita langsung dibungkam oleh Philip dan keduanya meninggal dunia. Setelah melakukan aksi kejam ini, Tania mandi di kamar mandi. Jejak kaki yang ada di keset itu jejak kakinya Tania. Sedangkan si Philip mencuci pisau yang kemudian dia tinggalkan begitu aja di dapur. DNA tak dikenal yang ada di pisau cocok dengan DNA Philip. Keduanya lalu pergi ke supermarket untuk beli cat karena mereka nggak mau jenazah Hajat dan Anita gentayangan. Mereka juga berharap zat kimia di dalam cat bisa merusak semua bukti-bukti DNA yang ada di TKP. Makanya mereka numpahin cat putih ini ke jenazah Anita dan Hajat. Setelah itu mereka merampok semua yang bisa dirampok. Mulai dari perhiasan, uang $500.000 Amerika, yang mereka masukin ke dalam vacuum cleaner dan juga mesin kopi. Credit card dan lain-lain juga digasak habis, dibawa pergi. Sampai akhirnya keduanya berhasil ditangkap oleh polisi. Di persidangan, untuk menghindari hukuman mati, Philip bekerja sama dengan polisi. Philip membeberkan semua fakta dan detail yang berusaha ditutup-tutupi oleh Tania. Jadi waktu di persidangan, Philip hanya dihukum 27 tahun di penjara. Sedangkan Tania mengaku tidak bersalah. Dan pada akhirnya dia mendapatkan hukuman mati. Sampai sekarang, Tania masih mendekam di penjara menunggu tanggal eksekusinya. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian semua support kalian yang sangat luar biasa dan komen-komen kalian semua. Thank you so much. Jangan lupa untuk like video ini, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan juga jangan lupa untuk kirim DM atau email cerita-cerita misteri kalian atau masukan kritik dan saran. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.